Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait aspek kemampuan aplikasi, penilaian dan evaluasi Understanding B-Design. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 mahasiswa, yakni yang pertama Afifah Ulfi Andriani, yang kedua Adinda Ayu Nurdiana, yang ketiga Wulan Purnamasari, yang keempat Fariha Nadia Lubab Fahrur Rozi, dan yang terakhir Meirina Wulan Saputri. Penilaian dan evaluasi dalam Understanding B-Design memiliki 6 aspek. Satu di antaranya adalah aspek kemampuan aplikasi. Kemampuan aplikasi memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama yakni efektif. Didapatkan hasil adanya peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2, di mana pada siklus 1 masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar, sehingga masih dilakukan layanan bimbingan kelompok pada siklus 2, di mana pada siklus 2 terlihat memiliki motivasi belajar yang tinggi, yaitu peserta didik tekun belajar, disiplin belajar, lebih bertanggung jawab, dan lebih percaya diri. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok efektif dalam meningkatkan konsep diri yang positif. Maka dari itu, dalam aspek ini efektif dapat digunakan sebagai penilaian dalam Understanding B-Design. Yang kedua yaitu efisien. Belajar efisien merupakan metode atau cara peserta didik dalam menyesuaikan kondisi belajar peserta didik. Efisien menggunakan penilaian terhadap peserta didik berdasarkan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha atau tenaga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efisien artinya pada proses belajar peserta didik dapat meminimalkan usaha dalam belajar namun dengan hasil yang maksimal. Dengan cara belajar yang sudah tersistem, maka mempengaruhi dengan hasil belajar, yaitu prestasi belajar peserta didik. Jika semua peserta didik memulai belajarnya dengan sistem yang sudah ditentukan, akan memudahkan peserta didik dalam mencapai hasil yang maksimal atau hasil permanen. Nomor 3 yaitu fasih. Dari hasil yang didapat bahwa terdapat 2 bentuk kefasihan, yaitu yang pertama, kefasihan membaca secara lisan. Hal ini dapat mengacu seberapa lancar seorang peserta didik dalam membaca dengan lantang. Jenis kefasihan ini bukan tentang seberapa baik peserta didik memahami dan mengingat apa yang mereka baca, tetapi lebih ke arah bagaimana mereka lebih banyak dan mampu mengerti isi atau makna dari bacaan mereka tersebut. Yang kedua yaitu kefasihan membaca dalam hati. Kefasihan ini sedikit lebih rumit dari membaca secara lisan, karena membaca dalam hal ini dapat membaca tanpa mengucapkan kata-kata dengan lantang secara visual. Mereka menyerap dan memahami lebih dari satu kata pada beberapa waktu. Banyak anak yang dianggap sebagai pembaca yang fasih, namun ternyata tidak lancar ketika membaca dalam hati. Hal ini akan berdampak terhadap sejauh mana pemahaman mereka dan beberapa banyak teks yang akan mereka baca. Yang keempat yaitu adaptif. Hasil analisis yang didapat yaitu peningkatan coping adaptif juga didukung dengan hasil observasi yang menunjukkan adanya perubahan perilaku pada peserta didik dalam kegiatan sekolah sehari-hari yang semakin berperilaku adaptif dan semakin berkembang menjadi lebih baik setelah diberikan konseling kelompok. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan secara keseluruhan sebesar 43,99% pada peserta didik. Dengan demikian, konseling kelompok dapat meningkatkan coping adaptif pada peserta didik.
Yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu anggun. Dalam konteks bimbingan dan konseling, peserta didik yang anggun dapat diartikan sebagai peserta didik yang memiliki sikap sopan, santun, dan menghargai orang lain. Pada penelitian ini, layanan bimbingan kelompok dengan model role-playing dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan tata krama peserta didik. Layanan bimbingan kelompok dengan model role-playing dapat membantu peserta didik untuk memahami pentingnya tata krama dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan, ada 5 penelitian, yakni sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau pemaparan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.